Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di channel Zona 09 TV. Dan seperti biasa, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman waktu saya menjalani hukum pidana di salah satu LP di Cirebon. Dan kebetulan kemarin ada yang komen tanya, kalau di dalam penjara itu ada nggak cerita horornya gitu, selain modus-modus penipuan atau segala macamnya gitu kan. Dan saya bilang itu ada, apalagi kalau misalkan penjaranya itu penjara zaman dulu, dari zaman Belanda gitu kan. Nah, dan kebetulan yang penjara yang dulu saya tempati itu adalah penjara peninggalan Belanda, jadi penjara zaman dulu gitu. Otomatis yang ada cerita legendnya, terus ada hal-hal yang di luar logikanya, ada pernah jadi. Terus ada juga kejadian yang sangat, ya mungkin cukup menggegerkan lah. Jadi ada teman saya operan dari Tasik, dia melakukan bundir di sel tikus gitu. Jadi kenapa dia di sel tikus? Karena kan kalau handphone itu kan dilarang, cuman pinter-pinter kita aja, kalau kau mau pegang handphone, ya kalau ketahuan punya HP, ya resikonya masuk sel tikus. Jadi di penjara itu ada penjaranya lagi gitu kan. Nah, ternyata dia itu sengaja supaya ditangkap, terus dia dimasukkan sel tikus, akhirnya dia melakukan bunuh diri di situ. Nah, jadi seperti apa ceritanya dan kenapa dia melakukan hal itu, tonton terus. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak yang udah menonton. Oke, nggak usah berlama-lama, kita lanjut ke ceritanya. Oke teman-teman, kita lanjut ke ceritanya. Pertama, saya menjalani hukum pidana itu di salah satu rutan di Bogor, dan di tahun 2008 bulan 10 saya dioper ke Cirebon. Nah, dan akhirnya saya masuklah ke LP Cirebon ini. Dan kebetulan LP Cirebon ini adalah LP bekas peninggalan Belanda, karena itu penjara zaman dulu gitu, dari bangunannya pokoknya semua khas Belanda banget lah. Nah, di LP ini sangat luas, dia pokoknya luas. LP itu ada rutinitas kegiatannya pun ada, kayak semacam ada pabrik, terus ada fasilitas kayak bengkel perkayuan, bengkel las, terus jahit jaring gitu kan, terus ada jahit bola. Pokoknya LP-nya luas gitu. Terus bloknya pun banyak. Kalau di Bogor kan di rutan itu cuma sampai blok F atau apalah. Kalau di Cirebon itu dia sampai blok G pun ada. Pokoknya luas banget lah bloknya. Tempatnya tuh luas, jadi bloknya banyak gitu. Jadi blok ini tempat dimana para napi itu tinggal. Kan ada blok A jumlahnya berapa ratus orang, terus ada berapa kamar. Nah, terus blok B nanti ada berapa ratus orang, ada berapa kamar, Pak. A, B, C, D, F. Nah, kalau yang untuk blok D itu satu orang satu kamar. Dia pokoknya berjejer gitu, pokoknya pintunya banyak. Dia kayak apa ya, pokoknya dia satu orang satu kamar. Nggak, kalau blok A kan satu kamar isinya 20 orang atau misalkan 15 orang. Tapi kalau di blok D ini itu satu kamar satu orang. Dan kalau blok D ini untuk hukuman yang ibaratnya masih yang hukuman tinggi gitu, kayak hukuman 18 tahun, 17 tahun, seumur hidup, 20 tahun di situ hukum dia tinggalnya, karena mungkin pengen lebih tenang gitu kan, pengen nyaman mungkin atau gimana. Dan kalau untuk masalah bahas horor di LP ini banyak sekali gitu. Karena apa?
Satu, namanya bangunan zaman dulu, kita nggak tahu historinya di situ gimana, terus tempat itu tadinya kayak apa. Ya namanya zaman Belanda kan, kita nggak tahu kejadiannya apa aja di situ. Nah, jadi pas saya masuk, saya dimasukkan ke blok A. Di blok A itu deket dengan pabrik. Pokoknya ini blok A, terus ke belakang lagi di sana. Blok A itu ada 6 kamar dan di situ ada sel lagi untuk masuk ke sel tikus, ya kan, di sel tikus. Terus ada pabrik, jadi sel tikus itu di belakang pabrik. Dan pabrik ini adalah pabrik tenun. Itu asli tenunnya tuh bener-bener mesin Belanda semua, bangunan Belanda, terus masih tradisional zaman dulu lah pokoknya kan. Nah, cerita legendnya ini terserah kalian mau percaya atau enggak. Mungkin kalau residivis Cirebon pasti tahu. Konon kalau malam pabrik itu suka rame gitu, suka nyala, kayak ada aktivitas gitu. Dan kebetulan saya di blok A karena deket gitu ke pabrik. Bahkan ada yang kawan satu kamar itu bilang, ini nanti katanya di malam hari itu, pokoknya jam-jam 12, jam 1 itu katanya pabrik kayak ada yang kerja, kayak aktivitas rame. Ya saya mungkin cuman mitos atau cuman nakut-nakutin aja gimana, tapi emang bener itu nyata terjadi. Nah, ya namanya penjara bekas zaman Belanda kan, bangunan pun bangunan Belanda, pabriknya pun pabrik zaman dulu. Di situ ada mesin uap, karena kan mungkin zaman dulu kan listriknya nggak ada listrik PLN kan, jadi masih pakai listrik uap gitu, tenaga dari uap, mesin uap itu. Nah, terus yang saya cerita tadi di blok D, itu cerita legendnya sering ada penampakan, bukan penampakan sih, suara delman. Jadi kayak suara langkah kuda sama kayak delman gitu kan. Kalau delman kan suka ada apa namanya tuh, kerincing kayak gitu. Itu suka ada. Kenapa saya tahu? Ya karena orang-orang blok D itu kalau saya main ke situ suka cerita gitu, di blok D ini suka ada delman. Dan yang terkenal di situ saya lupa lagi namanya, Nyi Ratu Linggi apa Nyi Ratu apalah, penghuni yang paling terkenal di LP itu, perempuan. Nah, terus ini ada cerita tragisnya buat teman-teman yang suka masih judi. Nah, mungkin ini bisa menjadi pembelajaran kan. Jadi ambil sisi baiknya aja lah, karena namanya judi itu gak ada yang membuat orang kaya jadi judi, yang ada malah nyusahin, malah hidupnya susah, sengsara. Dan ini benar-benar terjadi sama teman saya. Saya nggak akan nyebut nama aslinya. Saya menceritakan ini nggak ada niat apa-apa, cuma ingin berbagi kisah supaya untuk dijadikan pembelajaran kita semua gitu. Jadi kalau di LP, di penjara ini, mungkin suntuk ya kan, suntuk, bosen. Jadi kadang hal-hal yang apa namanya, ya gabut mungkin apa aja lah dilakuin gitu. Apalagi kalau pas musim Piala Dunia gitu kan, lagi pas musim Piala Dunia otomatis judi taruhan. Nah, jadi si kawan saya ini dia operan dari Tasik kalau nggak salah, operan dari Tasik. Hukuman dia sekitar 7 atau 8 tahun gitulah. Nah, dia ini orangnya nekat gitu. Maksudnya nekatnya gini, dia taruhan, dia nggak, padahal dia tuh belum ada uang gitu, maksudnya nggak pegang uang, tapi dia nekat taruhan. Karena kan taruhan ini kan nanti menang baru diambil gitu, nggak dipegang duitnya nih, enggak gitu. Pokoknya ya cuma mulut aja lah, oke saya pegang ini pur sekian, kosong sekian, saya nggak ngerti lah kosong berapa, pur ada yang gimana lah, pokoknya intinya
orang itu judi, entah jumlah golnya atau judi berapa gol atau berapa kosong gitu kan, atau siapa yang menang gitu judinya. Nah mungkin si teman saya ini dia nekat, dia pasang taruhan deal nih, oke, padahal ada duit belum ada satu, terus udah kalah otomatis cari pinjaman cari pinjaman ke sana ke sini, otomatis besoknya begitu lagi. Namanya kan kalau Piala Dunia kan ada apa namanya, si ini ketemu ini gitu kan, bertahap lah, nggak mungkin 1 hari 2 hari kan. Dia terus melakukan tuh, asal pertandingan ini dia judi, asal pertandingan ini sama ini dia taruhan, alhasil utangnya jadi banyak. Utang dia dimana, bahkan sama saya pun dia sempat pinjam. Dia pinjam sama saya dulu 200.000. Alasannya katanya pinjam nanti siang atau sore diganti, katanya keluarganya mau besok. Dia memang nggak banyak kan, 200.000 udah saya kasih kan. Dan setelah itu besoknya dia ditangkap sama petugas, ketahuan megang HP gitu. Karena gini, HP ini kita dilarang, tapi kita pegang HP ya pintar-pintaran aja lah gitu kan. Ibaratnya semua segala sesuatu tuh ada resikonya. Kok pegang HP dilarang, kena ya ada sanksinya gitu kan. Nah setelah dia masuk sel tikus, besoknya dia ditemukan tergantung di pintu teralis itu, dia gantung diri di situ, bundir. Dia bundir di situ, dan alhasil setelah dia melakukan itu ya agak ada bermunculan cerita-cerita dari yang kenal-kenal sama dia gitu kan, yang deket sama dia di LP gitu. Nah, terus kenapa dia sampai nekat melakukan itu? Sebenarnya bukan karena utang piutang saja gitu kan. Jadi ya mungkin dia melakukan modus sama perempuan di luar. Dia cair berapa duit nggak tahu lah. Si duitnya ini dikirimkan ke rekening ibunya. Terus mungkin entah gimana ceritanya, si korbannya ini mungkin melapor dan dilacak dari nomor rekening. Nomor rekening itu atas nama ibunya, dan ibunya alhasil ditangkap polisi dan penjara. Mungkin dia di situ depresi atau gimana, dan akhirnya dia ada niatan untuk pikiran bundir gitu kan, bundir dengan cara pura-pura ketangkep dia punya HP, terus dia dibawa ke Selti, dan di Selti dia melakukan bundir. Dan setelah dia bundir di situ di sel tikus itu kejadian ada aja gitu kan. Dan yang lebih parahnya gini, setelah beberapa bulan itu ada operan dari Sukamiskin, 3 orang. Ini operan bermasalah karena datangnya pun malam itu, mau jam berapa orang ya, dia 3 orang, sekitaran jam 8 jam 9 dia baru sampai di Cirebon. Operan dari Sukamiskin karena dia melawan sama petugas. Nah jadi kalau operan yang bermasalah, jadi dia datang tuh langsung dimasukin ke sel tikus. Itu pas bulan puasa kalau nggak salah. Iya pas bulan puasa. Karena saya tamping kan, jadi saya mengeluarkan orang untuk terawih, karena kan terawih digilir. Nanti giliran blok A, habis blok A, blok B, pokoknya digilir terawih. Nah, jadi si operan yang baru ini, yang dari Sukamiskin, itu dimasukkan ke Selti bekas teman saya bundir itu. Jam berapa? Sekitar jam-jam, pokoknya udah pulang terawih lah orangnya. Itu dia teriak-teriak di situ, pokoknya kayak orang baku hantam lah, kayak orang berantem itu, buah. Teriak, abis itu hilang suaranya. Nggak ada dia teriak. Karena kunci itu kan yang megang KPLP, yang megang petugas KPLP-nya, otomatis nunggu dulu gitu kan, nunggu kunci itu diambil.
Dan saat itu saya menyaksikan sendiri karena saya yang masuk ke selfie sama petugas kan, beberapa orang sama temen juga tampil lain. Itu saya lihat keadaannya dia udah kayak orang habis dibanting-banting gitu di, di kamar bekas selfie yang bekas teman saya itu. Pokoknya dia udah babak belur kayak orang habis dipukul, kayak orang habis dibanting-banting di situ. Terus dia udah pingsan. Pokoknya saya pas datang ke situ sama petugas dia udah pingsan. Nah terus ada lagi cerita teman saya juga, dia beda blok lah sama saya dan dia deket juga sama almarhum ini. Dia ngerasa ada yang mainin kakinya pada saat malam itu kan, pas dia lagi tidur kakinya dia ada yang megangin, ada yang nyolek-nyolek, tengok sama dia nggak ada siapa-siapa. Nah, ya pokoknya kayak gitulah. Terus ada juga yang di apa namanya, kalau dinampakin sih enggak, cuman kayak piring bergerak, terus tiba-tiba ada benda yang jatuh, terus ada barang yang pindah gitu. Nah halnya cuman gitu-gitu aja gitu ya. Kalau untuk menampakkan sih enggak, untuk menampakkan sih enggak, cuman pas dia si almarhum ini meninggal kejadian anehnya cuman itu aja. Jadi nggak apa, mungkin karena orangnya usil mungkin ya sama teman, jadi dia cuman datang tuh cuma ngasih tandanya kayak gitu gitu, ngusil aja gitu. Nah jadi dalam cerita ini sebenarnya banyak cerita-cerita di dalam itu soal masalah yang horor-horornya, apalagi penjara bekas zaman Belanda ya kan. Cuman mungkin lain waktulah saya ceritakan di lain video. Cuman untuk video kali ini, hal positif yang bisa kita ambil intinya kalau judi itu nggak ada bisa ngebawa kesenangan gitu. Apalagi sekarang itu kan masalah slot, judi slot banyak sekali yang terlilit hutang pinjol, terlilit hutang kemana-mana gara-gara slot gitu. Nah, jadi mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya, dan buat teman-teman yang punya masalah utang piutang atau gara-gara slot atau apapun itu gara-gara judi, ya mudah-mudahan bisa ada jalan keluar dan jangan pernah untuk melakukan hal itu lagi. Oke, buat video kali ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.